Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjil yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat Isya tarawih Masjid Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari ini kita berada dalam lapisan-lapisan keberkahan, ya. Berkah yang pertama, kita sedang berada di Masjid Al-Hidayah, ya, salah satu belahan tanah yang Allah paling sukai. Nabi bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tanah yang paling Allah sukai adalah di situ dibangun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang kedua, kita sedang berada di malam hari, ya. Malam hari itu sebuah waktu yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha, ya. Dan yang berkah yang ketiga, kita sedang berada di malam Jumat, ya. Hari ini masuk malam Jumat, ya. Kata Nabi, Jumat itu adalah pemimpinnya hari-hari. Dan mudah-mudahan kita masuk pada keberkahan yang keempat. Malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar, ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan-pertemuan keberkahan ini insyaallah mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, izin mengisi waktu kita. Mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar, ya, kita bicara hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada satu dua kebaikan yang bisa kita dengar. Ada seorang penulis Palestina namanya Adham Sharqawi menulis buku judulnya Rasailu Minal Quran, ya, sudah diterjemahkan judulnya Sentuhan Quran, ya. Kita dengan Al-Quran itu, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kita tidak jadikan sebagai kitab keberkahan saja, gitu, ya, dimana kita pegang, kita jadikan sebagai bacaan-bacaan tertentu, ya, wirid-wirid tertentu. Tapi yang paling hebat dari baca Quran adalah ketika kita membaca dan kita bisa turunkan jadi makna-makna, jadi inspirasi yang hidup yang bisa kita pahami. Nah, izin menyampaikan satu ayat yang dibahas oleh penulis, ya. Dalam ayat itu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 78, ya. Ini menjadi bahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rusulan lam naqsushu alaik. Ya, sependek itu, wa rusulan lam naqsushu alaik. Ada rasul-rasul yang kami memilih untuk tidak menceritakannya, ya. Ada rasul-rasul, kata Allah, yang kami pilih untuk mendiamkannya dan tidak perlu kami ceritakan, ya. Lengkapnya ayat itu, ya, kata Allah kepada Nabi, kami sudah mengirim sebelummu Nabi dan Rasul yang jumlahnya banyak, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan jumlah Nabi sebelum Nabi Muhammad itu 124.000, ya, 124.000. Kalau kita isi di masjid ini, hidayahnya nggak muat, ya. Itu 315 adalah Rasul, 315 adalah jumlah Rasul. Dan kalau kita baca Al-Quran, kita temukan hanya 25, ya, kita temukan hanya 25. Tapi ribuan, ya, ribuan Nabi sebelum Nabi Muhammad itu, kata Allah, tidak perlu kami ceritakan. Nah, pendidikan apa yang Allah ingin sampaikan ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, ya? Pendidikannya adalah pendidikan tentang ketulusan, keikhlasan, bahwa
tidak semua kebaikan-kebaikan kita itu harus diketahui manusia. Ya, tidak semua capaian-capaian atau peran-peran kita dalam melakukan kebaikan itu harus didengar, harus terbaca oleh manusia. Seperti kata Allah, engkau boleh jadi seorang rasul yang hebat, tapi ingat sebelum itu sudah kami utus banyak nabi dan rasul, kami tidak perlu ceritakan. Ya, betapa Allah ingin mendidik nabi kita bahwa tidak boleh bangga dengan capaian-capaian. Engkau bisa mengurus umat seperti umat ini. Ya, sebelummu sudah banyak nabi yang mengalami kesusahan. Mereka mengarahkan umat, berfatwa, mengajar, menghadapi penguasa yang zalim sudah banyak. Tapi kata Allah, tidak perlu kami ceritakan. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat yang seperti ini sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua kebaikan-kebaikan itu harus diketahui oleh manusia. Nah, sama dengan kita, saya kira makna mendalam dari puasa ada di situ. Puasa itu adalah salah satu ibadah yang sepi, ibadah yang diam, ibadah yang senyap. Orang tidak perlu tahu kita berpuasa atau tidak. Ya, tidak semua kebaikan-kebaikan kita itu harus kita ceritakan ke orang. Ya. Kita sering belajar dari alam semesta, ya, termasuk dalam apa yang kita lihat. Misalnya, coba kita belajar dari darah. Ya. Kita ini Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir sholat isya dan tarawih di Al-Hidayah ini karena ada darah kita yang bekerja begitu hebat. Kita bisa bernafas. Tapi apa pernah kita lihat darah bagaimana cara bekerja? Ya. Kemudian belajar juga seperti akar pohon. Ya, kita lihat pohon itu bisa berbuah, bisa menumbuhkan pohon-pohon daun-daun yang hijau. Ya. Kadang-kadang kita lihat pohon yang menjulang tinggi. Siapa yang membuat dia bisa tumbuh seperti itu adalah akar. Tapi apa kita pernah lihat bagaimana akar bekerja? Dia hanya menyembunyikan dirinya tapi memberikan dampak yang luar biasa. Ya, kita juga berada di Masjid Al-Hidayah. Kita ini bisa duduk rapi, tenang, tidak bergerak karena ada semen dan air yang sudah dicampur kemudian bergerak dan bekerja dengan baik. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu kita lihat, tapi mereka bekerja dengan sangat besar untuk kemaslahatan kita. Seperti misalnya kita naik pesawat, ya, kita cuma duduk di tempat duduk, pesawatnya begitu kencang, tapi kita tidak pernah melihat komponen-komponen kecil yang bekerja dengan sangat rapi. Ada satu saja kabel yang rusak, bisa membuat kita panik. Enggak usah jauh-jauh, kita juga setiap hari bermain HP kan. Yang tampil di hadapan kita itu layarnya aja, yang di belakang-belakangnya kita nggak pernah tahu bekerja seperti apa. Nah, kira-kira kita belajar dari hal-hal yang seperti itu, bahwa tidak semua kerja-kerja kita harus terlihat oleh orang lain, dan itu makna puasa yang hebat. Kita Bapak dan Ibu sekalian, dalam hidup kita ini sering sekali mendapatkan keuntungan, manfaat yang orangnya kita tidak tahu. Misalnya kita, contoh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang misalnya berbuka di masjid, kadang-kadang makan lontong sayur, ya, kemudian minum makan pastel misalnya, nggak tahu dari mana asalnya. Mungkin ada seorang ibu yang di rumah sudah pernah memarahin anaknya gara-gara satu makanan itu, tinggal tampil di sini aja. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yusuf Al-Qaradawi pernah menulis buku judulnya Niat dan Ikhlas, ya. Saya ingat beliau, karena orangnya sudah meninggal ya, di Qatar, ya. Pernah bercerita tentang seorang panglima hebat di masa-masa awal Islam. Ya, ada seorang panglima namanya Maslama bin Abdul Malik. Maslama bin Abdul Malik ini Bapak dan Ibu sekalian pernah
memimpin ribuan pasukan umat Islam untuk menyerang Romawi. Ya. Ketika sampai di benteng Romawi, itu bentengnya sangat kuat, besar, kokoh dan kuat, sehingga kaum muslimin saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menginap, ya, di sekeliling benteng itu, tidak bisa masuk. Mereka juga tidak bisa pulang, tidak mungkin membawa kekalahan. Ya. Setelah lama mereka di sekeliling benteng itu, ada seorang prajurit yang mencoba berpikir, bagaimana kira-kira kalau benteng sekokoh ini saya lobangi sedikit-sedikit. Ya. Ini kan usaha dari ikhtiar yang bisa dilakukan, mengelubangi sedikit-sedikit. Jangan-jangan dari lubang kecil ini akan bisa masuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai mengubah suasana, bahkan bisa menang. Itu yang dilakukan. Tapi sebelum dia membocori benteng itu, dia sengaja menutup wajahnya, supaya untuk memberi dia tidak gampang dikenali. Ya. Nah, singkat cerita saudara-saudara sekalian, dia pun berhasil melubangi benteng itu dan beberapa pasukan masuk ke dalam. Singkat cerita, kaum muslimin mengalami kemenangan besar. Setelah menang itu, Panglima Maslamah bin Abdul Malik berkhutbah di hadapan ribuan pasukan dengan bertanya, "Aina sahibun naqabi?" Wahai laki-laki yang bercadar, ya, yang menutup wajah maksudnya, ya. Ya. Siapa yang membocori benteng itu, silakan temui saya. Berapa kali pengumuman itu disampaikan ke dalam prajurit, tidak ada yang muncul. Sampai kemudian hari ketiga, ketika sang panglima berada di kemahnya, dia berada di tenda, dia didatangi oleh seorang laki-laki. Ya. Sambil berkata, "Wahai panglima, mau tidak saya beritahu siapa laki-laki yang membocori benteng itu? Saya akan sampaikan dengan beberapa catatan. Ya, kalau anda sudah tahu orangnya, jangan coba-coba sebut-sebut namanya di hadapan pasukan yang lain. Biar saja namanya yang harum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba dia beri apa-apa. Biar Allah yang memberi dia. Kalau anda siap menahan rahasia itu, saya sampaikan." Kata sang panglima, "Saya siap." Kata laki-laki itu, "Saya orangnya. Saya orangnya." Ya. Kemudian sang panglima merasa berjasa dengan laki-laki itu, dia berpelukan layaknya seorang panglima besar dan prajurit berpelukan. Ya, keduanya menangis. Kemudian sang laki-laki prajurit itu pamit pergi. Di balik kepergiannya itu, sang panglima membaca surat Al-Anfal ayat 66. "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dia Allah yang memenangkan kalian dan atas bantuan orang-orang beriman. Perhatikan, sebagian kemenangan-kemenangan perang, kemenangan-kemenangan syiar Islam itu sebagiannya karena bantuan orang-orang beriman, karena kreativitas, karena inisiasi orang-orang beriman. Hanya Allah saja yang memberikan taufik atas kemenangan, tapi atas usaha yang dilakukan sebelumnya. Setelah laki-laki itu pergi, ya, diriwayatkan sang panglima Maslamah bin Abdul Malik ini berdoa dalam setiap sujudnya. Doanya adalah, "Allahumma hsyurni yaumal qiyamati ma'a sahibin naqbi." Ya Allah, satu lagi saya punya pinta. Kumpulkan nanti saya bersama laki-laki yang menutup wajahnya itu, karena dia sudah mengajarkan ketulusan yang hebat kepada saya, bahwa tidak semua peran, tidak semua kebaikan itu harus diketahui oleh manusia dan sejarah. Seperti Nabi mengajarkan seperti Allah mengajarkan kepada Nabi, ya. Sudah banyak Rasul, Nabi yang sudah kami kirim sebelumnya, tapi tidak usah kami ceritakan. Wa rusulan lam naqsushu alaik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tidak yang dari Medan? Ada tidak, Pak? Nggak ada, ya?
Nah, pada diam semua masalahnya. Ya. Siapa yang kenal dengan Ismail Banda di sini? Ismail Banda. Nggak ada yang kenal kan? Nah. Ismail Banda itu salah satu pahlawan nasional, tapi namanya tidak dikenal. Ismail Banda ini adalah salah seorang yang pernah membawa ketika Indonesia merdeka. Itu dia bersama dengan Air Baswedan dan Aim Syahrir. Ya. Maaf, dengan Aim Rosyidi membawa surat dari Indonesia kepada Raja Farouk yang ada di Mesir. Tujuannya memberitahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Karena itu kalau kita baca sejarah, negara pertama yang mendeklarasi mengakui Indonesia sebagai negara merdeka adalah Palestina dan Mesir. Iya kan? Tapi sampai beritanya ke sana adalah orang-orang ini yang bawa. Ya. Nah, Ismail Banda ini ketika setelah bertemu Raja Farouk, dia kemudian ke Teheran. Ya. Tapi perjalanan dia ke Teheran itu, pesawat yang dinaiki meledak atau jatuh karena badai yang begitu besar. Dia meninggal di Teheran itu. Beritanya waktu itu tahun-tahun 50-an itu sampai ke Indonesia. Masyarakat saat itu dalam berita saya baca itu mengibarkan bendera setengah tiang untuk Ismail Banda. Ya kan? Kemarin saya dengar ada orang yang mengusulkan nama ini supaya jadi pahlawan nasional, tapi tidak ada yang kenal. Mereka bilangnya Ismail Hasan Matero, padahal bukan itu. Ismail Banda, seorang diplomat yang hebat. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks tadi, tidak semua peran, bahwa ada orang-orang yang sudah melakukan kerja-kerja besar tapi tidak diketahui oleh sejarah. Nah, dari sini ketika kita membaca ayat Al-Quran, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal-amal orang yang berbuat kebaikan. Barangkali kita di dunia ini ada amal kita yang belum dikomentari orang, belum dihargai orang. Tapi jangan pernah sedih bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, Allah akan menghargainya dengan sebaik-baik penghormatan. Termasuk puasa ini kan, ya, puasa ini kerja besar, amal besar. Karena itu di malam-malam seperti ini kita mencoba merefleksikan diri. Ya, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan semua rangkaian ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup barangkali saya membaca satu ayat ya. Ini jadi ayat yang oleh para ulama menyukai ayat ini. Ya. Surat An-Nahl ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal an'ami la'ibratun liulil albab." Dalam penciptaan binatang ternak itu ada pelajaran hebat bagi orang-orang yang berakal. Binatang ternak itu seperti sapi, kambing, onta, itu binatang ternak, Pak. Coba Bapak sembelih, ya, sembelih binatang-binatang ternak itu. Kita akan temukan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuskikum min butuniha baina farathin wadamin." Kalian akan temukan jaringan susu. Jaringan susu. Jaringan susu itu berada di antara jaringan darah dan jaringan kotoran. Sangat tipis sekali. Ada susu di tengah, di sampingnya ada darah, di sampingnya ada kotoran. Kita tidak bisa membayangkan kulit yang begitu halus, bocor sedikit, ya, itu susunya akan tidak murni. Begitu juga kotoran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, labanan khalison. Jaringan susu itu Allah menyebutnya dengan susu murni. Perhatikan, Allah menyebut dengan kata khalis. Khalis itu satu akar kata dengan ikhlas. Ya, artinya kalau kita mengikhlaskan ibadah-ibadah kita, jangan sampai ada setitik darah, setitik kotoran yang merusak ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang Nabi selalu ingatkan kepada kita, siapa yang berpuasa karena iman. Iman itu karena keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu akan berhak ya diampuni dosa-dosanya dan masuk surga karena puasanya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan untuk selalu menyelesaikan puasa-puasa kita yang tinggal beberapa hari, dan mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah ini insyaallah selalu ramai baik di dalam bulan Ramadan maupun juga setelah Ramadan. Karena saya suka jalan-jalan, Pak. Kalau sudah hari-hari 10 hari terakhir itu sudah format asli. Ya, 443 ya. Yang lain sudah lagi nawar ya, lagi beli tiket, lagi macam-macam. Mudah-mudahan ini insyaallah selalu istiqomah untuk menghabiskan Ramadan ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan, walaupun kemana-mana, tapi saya berharap ada 1-2 kebaikan yang bisa kita dengar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.